Yang dia sembah bukan Allah, itu aja. Orang dia akuin Yesus sebagai Tuhan, gimana Allah reda terhadap dia? Orang Allah kok yang menciptakan Nabi Isa, bukan Isa menjadi Tuhan, itu aja. Andai kata dia berbuat kebaikan kepada manusia, kemudian dia Islam, Allah reda. Yang Allah nggak suka cuma itu aja. Kok aku yang memberikan kehidupan, aku yang memberikan rezeki kepada kamu, tapi kenapa bukan aku yang kau sembah? Kebaikanmu bukan untuk aku, tapi buat yang lain selain daripada aku. Itu yang membuat Allah murka, Allah marah. Maka Anda beruntung menjadi seorang muslim, tinggal mempertahankan keislaman kita dengan baik. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang banyak berbuat kebaikan, tapi belum tentu mendapatkan apa tadi? Ridho. Awas ya, jaga betul, mujahadah, semangat untuk mempertahankan keistiqomahan ibadah kita. Bagaimana supaya Allah redha? Anda harus syukur. Saya pernah katakan, nikmat dikasih nikmat syukur biasa, dikasih ujian sabar biasa. Tapi ada yang luar biasa, dikasih nikmat syukur, dikasih ujian syukur, redha. Dikasih ujian apa? Syukur. Udah nyampe belum? Begitu dipecat di kantor, syukur. Mungkin di sini nggak jadi kebaikan buat saya. Kalau sabar mah biasa, Pak. Sabar mah biasa. Lihat makomnya para anbiya, para nabi, masya Allah. Setiap kali dikasih ujian, syukur. Nabi Ayub belatung di badannya, dia tabut satu-satu kalau dia mau wudu. Ntar selesai diambil lagi, ditaruh ke tempatnya semua, disyukuri. Nabi kita Muhammad SAW ketika dakwah di Taif dilemparin batu, bukan cuma sabar saat itu. Malaikat yang gak punya nafsu aja itu di samping Taif, Jabal, gunung di samping Taif, ngelihat Nabi Muhammad dilemparin batu, Pak. Orang kalau dilemparin batu begini, kalau Nabi cuma tangan satu megang muka, tangan satu angkat tangan berdoa. Apa yang didoakan oleh Nabi? Allahumma hdil qaum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang-orang yang menyakiti saya. Itu malaikat nafsu, gak punya nafsu. Muhammad, izinkan ya, ini gunung dua-duanya saya akan angkat, dan semua yang melempari kau dengan batu saya akan binasakan, saya akan ratakan dengan tanah. Jangan, kata Nabi, jangan. Aku berharap dari tulang sulbi mereka nanti akan lahir manusia-manusia yang menyembah Allah. Ya nyampe kita ke situ, Pak. Belum dah, masih sabar juga belum nyampe kayaknya. Kalau cuma dapat nikmat syukur, dapat ujian sabar biasa. Tapi yang luar biasa, ketika diuji oleh Allah, kita mensyukuri. Kenapa? Dalam ujian yang Allah berikan terkandung hikmah kebaikan buat kita, yang kita nggak pernah bisa buka tirai mata. Kita nggak bisa jabatan. Kenapa begini? Kenapa? Saya ngerasain, Pak. Dulu saya pernah ditolak cinta saya. Teman kuliah saya tiba-tiba ditinggal lari nikah sama, dulu kan kalau yang nama apa MSC udah tinggi betul. Sedangkan saya baru S1. Wah, udah, mungkin Allah berikan yang terbaik. Ternyata Allah berikan yang terbaik kan. Saya bilang begitu tua saya bandingin dong, jauh banget tuh. Masih mendingan bini gue yang sekarang ya gitu ya. Coba kita bayangkan, subhanallah. Itu kita nggak tahu, siklus kehidupan kita nggak tahu. Allah akan memberikan ujian-ujian kepada kita. Begitu kita tahu bahwa apa di balik ujian tadi, kita akan syukur. Tapi kita sayangnya tadi Allah sembunyikan, kirain tadi Allah sembunyikan, kita nggak bisa berkata. Ya mudah-mudahan banyak syukur kepada Allah. Dikasih ujian syukur, dikasih nikmat syukur. Banyak ngalah juga syukur. Kalau memberi biasa, ngalah luar biasa. Kalau memberi karena dia punya. Kalau ngalah, dia pengen. Tapi dia ngalah, itu buat dia aja. Bisa nggak gitu? Syukur juga. Misalnya nih, saya kasih contoh. Ada orang datang, mau duit, semuanya dibagi duit. Sejuta. Pas giliran ente gak kebagian. Ini gimana? Udah ngalah aja buat ente aja lah. Itu orang yang kayak begini, Pak, subhanallah. Itu lebih daripada memberi. Lebih daripada apa? Kalau memberi berarti kita. Kalau ngalah, buat ente aja. Padahal kita butuh. Wa yuksiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Itu Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal itu luar biasa dahsyatnya kebenciannya kepada Rasul. Tapi anaknya Allah jadikan muslim. Maka ketika dia punya air, dia mau minum air tadi, tiba-tiba ada orang kehausan, udah buat ente aja. Sampai itu ditulis sama Allah di dalam Al-Quran, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan dia lebih mementingkan orang lain dibandingkan dirinya. Dan dia mengalah. Padahal dia butuh sama air tadi, tapi dia kasih kepada orang. Ini yang hilang di negeri kita. Yang hilang di negeri kita. Semua ego ada pada diri kita. Semua ego ada pada diri kita. Kita gak mau ngalah. Takut gak mau ngalah kan? Ya sekarang, enak aja lu masuk kok agak dibagi komisi sih. Ya, ketua komisi apa, kayak macam ini semua gak mau ngalah. Bikin. Itu kan perilaku kita. Maka itulah Yahudi yang kita bilang. Yang kita bilang ganyang Yahudi, padahal diri kita nggak jauh dari perilaku apa tadi. Cuma ngomong doang ganyang-ganyang ya. Coba ente belajar ngalah sama teman. Ya udah, buat ente ya. Nah ini satu hadis yang kita baca, bahwa Allah selalu memuji manusia dengan berbagai macam pujian, karena di balik pujian tadi ada apa? Ada rahmat Allah. Ada rahasia yang nggak bisa kita jabarkan, yang nggak bisa kita buka tirainya. Nanti waktu yang akan mengatakan, oh kenapa Allah dulu bersikap seperti itu kepada kita. Kebalikannya, hati-hati. Andai kata Allah tidak pernah memuji kita, hati-hati. Bisa jadi itu istri itu. Gak pernah ngaji, gak pernah puasa, gak pernah sholat, jabatan tambah naik, tambah tinggi, rezeki tambah berlimpah. Hati-hati. Hati-hati. Makanya ngukur nikmat apa bala gampang. Kita lagi makmur nih, rezeki lagi berlimpah. Ini nikmat apa bala? Ngukurnya gampang. Tambah dekat ya ente sama Allah. Kalau ente tambah jauh dari Allah, berarti bala dari Allah. Istidrak. Tapi begitu dapat nikmat, kita tambah banyak sedekah, tambah rajin sedekah. Gak banyak melakukan perbuatan dosa. Dosa itu juga menular, Pak. Dosa itu menular. Zambun syukmun ala ghairi fa'il. Dosa itu menular kepada orang yang tidak melakukan dosa. Maka jangan sampai itu bergaul kita dengan orang-orang yang tidak baik, itu akan berpengaruh terhadap diri kita. Dosa akan menular kepada orang yang tidak melakukan dosa. Makanya kenapa mayit kalau meninggal dunia harus segera dikuburkan? Kenapa? Kalau dia orang baik, maka sakitnya sakaratul maut itu sudah menunggu pahalanya di alam barzakh. Di alam barzakh itu udah nungguin. Karena sakit itu waktu sakaratul maut seperti apa? Seperti ratusan pedang yang diucapkan. Kalau kita kan melihat orang meninggal dunia sering mengatakan telah meninggal dunia dengan apa? Emang lu tahu kenapa? Ratusan ribuan malaikat itu memegang mayatnya tadi, jenazahnya, sampai menggelepar-geleparnya dia itu nggak ada yang tahu. Sakitnya itu, kalau Pak ngomong aja nggak sakit. Runtuh semua kekuatan itu. Pembuluh darah itu terputus semuanya. Nggak ada kekuatan, sampai lidah saja bicara nggak mampu. Itu sakitnya sakaratul. Nah, Allah sudah menyiapkan pahalanya di mana? Di alam barzakh. Makanya jangan kelamaan, mayit itu segera kuburkan. Ini saya dengar hari ini, ntar saya minta Fatihah buat sahabat saya, Samsudin Saad. Biasa itu orang Sulawesi, Pak. Dulu di pondok sama saya main bola, Pak, tamat. Banyak Allah menentukan dia harus lebih. Ya. Dan saya meneteskan air mata melihat anaknya semalam, masih kecil-kecil. Subhanallah. Tapi Allah Maha Kaya, Allah Maha memelihara. Insya Allah Allah yang akan memelihara. Ya. Jadi kita bayangkan sakitnya itu dan di alam barzakh, pahala dan kelamaan. Kita pernah bayangkan begini. Saya kasih analoginya gampang. Ini kita lagi ngaji begini, tiba-tiba handphone ada berdering, pulang atau Pak cepat ke atas kantor. Ini ada orang mau ketemu Bapak. Nah, katanya ada hadiah buat Bapak. 30 juta. Kira-kira nerusin ngaji atau langsung ke atas?
Jujur. Jujur. Kalau dia bilang langsung ke atas berarti apa? Jujur. Itu sakitnya sakaratul maut tidak ditunggu, Pak. Makanya segera. Dan itu juga jangan pakai mesra-mesra, oh nanti kalau saya meninggal dunia kuburin di Jawa di ini, jangan. Sama aja. Jangan nyusahin yang itu. Ya dulu ada orang Betawi nenek-nenek ya, soal ngomong, ntar kalau gue mati jangan kuburin di pinggir ya. Emang apa gue iseng kagak ada teman ya? Sama aja. Mau di pinggir gitu kan? Sama aja. Oke di pinggir gak ada teman, di tengah sendirian juga Pak. Kemarin ada cerita, saya geli bener Ustadz ngomong, Ji, kenapa? Itu ada orang mabuk mati Ji. Paling bener iya. Tapi herannya kuburannya sering kedengaran suara azan. Habis dikuburin sering ada suara azan. Orang bilang ini orang pemabuk tapi sering kedengaran suara apa? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tukang gali kubur pamit sama keluarganya mau dibongkar ke kuburan. Karena handphonenya ketinggalan di dalam kuburan. Rupanya ada dulunya azan. Ya nggak mungkin lah. Ya, orang baik itu pakai asal mengalirkan kebaikan, yang jahat akan mengalirkan kejahatan. Itu segera kuburkan. Dan kedua, kalau mayit itu bukan orang yang baik, maka kejahatannya itu bakal nular. Nanti kita bahas hari Rabu. Ini kebetulan hari ini saya gantiin siapa? Jadi pengajian mingguan saya ini udah jangan pengajian mingguan ngalah dah dari sini aja dah. Dari Rabu kita ketemu lagi, nanti kita akan bahas soal dosa tadi Pak. Ya. Karena saya ingin gambarkan kalau itu mayit orang yang tidak baik, ente yang datang aja itu bisa nularin, dia bisa nularkan ente kejahatan. Bayangkan begitu dahsyatnya dosa tadi, sampai ketika mati saja masih menular, masih membawa sial. Maka kita kalau nengokin jenazah suruh baca apa? Baca Yasin, tahlil, jangan ngobrol. Kita nggak tahu tuh mayit orang baik atau tidak. Kalau dia bukan orang yang baik, kalau kita tidak bentengi dengan kalimat-kalimat thayyibah, maka itu akan menular. Jadi kalau orang-orang tua dulu, ulama-ulama dulu yang baca Yasin, baca itu kan antisipasi aja. Dengan kebaikan Fatihah yang kita baca, dengan keberkahan Quran yang kita baca, itu akan menjadi benteng. Sama ibu Pak. Ibu di rumah itu benteng buat keluarga. Kalau ibu udah nggak ada, benteng udah lucu. Anak yang tidak baik, tidak benar, selama masih ada ibu, itu terpelihara. Mau dia berbuat dosa kayak apapun, ibunya yang masih jagain. Tapi begitu ibunya sudah tidak ada, itu akan beruntun datang dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Makanya hati-hati jaga diri kalau ibu sudah tidak ada. Karena pengorbanan, wa wa'dal ummahat, wa wa'dal banat, uququl ummahat. Sampai kata Nabi apa? Jangan berbuat durhaka kepada ibu, bukan kepada bapak. Uququl ummahat. Berarti boleh dong berbuat durhaka kepada orang tua, terutama bapak. Oh enggak. Anda yang harus dijaga, jangan sampai berbuat durhaka kepada siapa? Ibu. Kalau bapak kurang manjur, nyumpahin anak kurang manjur. Karena yang paling banyak berkorban untuk kepentingan anak siapa? Anda bayangkan. Saya sampaikan kepada ibu-ibu, Bu, ibu mah nggak perlu doain anak, Bu. Ibu nggak perlu doain anak. Ibu redho saja sama anak, anak ibu benar. Ibu redho kepada anak, nggak perlu didoa, itu sudah sampai kepada anak. Tapi setetes aja air mata ibu jatuh, hidup anak nggak akan benar. Awas ya. Setetes aja air mata ibu jatuh, hidup anak nggak akan benar. Kalau kita kurang manjur doa kepada anak. Tapi ibu, satu kata yang keluar dari mulutnya itu akan sangat menentukan nasib anak. Oleh karena itu kalau kita doa biar manjur apa tadi? Rabbana hab lana min azwajina. Baca 100 kali itu setiap habis sholat supaya anak-anak kita berkah. Agamanya bagus, ibadahnya baik. Setiap habis maghrib terus sampai isya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Kedudukan ibu sangat luar biasa. Kasih sayangnya, coba yang dilihat. Rahmat Allah itu kelihatan waktu ibu nyusuin anak. Pernah nggak nyaksin istri ente nyusuin anak? Kalau saya ngelihat kemarin anak saya, Allah Akbar,
ini satu gimana anak saya kenal. Itu bangun tidur, itu ngebak dulu anak saya, dibak dulu, setengah jam dibak, begini aja dibak, kelas 4 SD. Habis gitu digendong sama istri saya, pakaiin baju, udah kelas 4, emang gak ada porokan, suapinin, itu kalau lagi disuapinin kayak gak punya tulang, Pak, dia begini aja. Disuruh sekolah tuh pasti gak punya tulang dia, sampai dibawa ke tukang ojek motor, itu masih begini aja dia. Tapi begitu emaknya masuk, dia langsung pegangan gitu. Saya bilang ini baru satu. Setiap hari ini dilakukan oleh ibu, oleh istri. Ente sama ya. Pengorbanan orang tua sama. Makanya sampai Nabi mengatakan wa uqul ummahat, yang tidak boleh durhaka kepada siapa. Bapak bukan nggak boleh ini ya, tetap jaga hormatnya, kehormatan orang tua. Tapi yang paling sangat berpengaruh adalah ibu. Maka dia menjadi benteng tadi. Nah ini tadi tentang dosa. Jadi hadis yang kita baca hari ini ya, yang pertama kata Nabi apa? Cuma satu aja kita baca. Allah kalau berkehendak baik kepada hambanya, maka Allah akan menguji hambanya itu kan, dengan berbagai macam ujian supaya apa? Habis dosa-dosa dengan ujian yang Allah berikan. Hatta syaukah, sampai duri yang menancap di kaki kita itu menghapuskan dosa. Jalan ke sandung, aduh, subhanallah ya Allah, itu menghapuskan dosa. Itu cara Allah tadi untuk menghapuskan dosa. Di dunia belum habis dosanya dengan penyakit yang berkepanjangan sampai dia meninggal dunia, belum habis dosanya, maka di alam barzah, siksaan alam barzah itu pun akan menghapuskan dosa. Belum habis juga sampai dibangkitkan di padang mahsyar, dibakar dalam api neraka, maka itu cara Allah untuk menghapuskan dosa kita. Sudah bersih baru dimasukkan ke dalam surga. Jadi cara Allah, ada orang yang dibersihkan di dunia dengan berbagai macam penyakit agar dosanya habis, di alam barzah dia sudah aman, alam akhirat aman. Ada yang sampai akhirat belum aman, belum habis dosa-dosa. Mudah-mudahan tuh kalau kita dikasih penyakit, dikasih ujian, dikasih susah, itu cara Allah. Banyak rahasia Allah untuk membersihkan hamba-hambanya dari apa tadi? Dosa. Dan saya tadi katakan bagaimana umat-umat terdahulu langsung diuji oleh Allah. Nabi Yunus, kenapa dimakan ikan? Meninggalkan tempatnya tanpa izin sama Allah. Nabi Musa, Nabi Sulaiman sampai minta izin ya Allah, ya Allah, aku khawatir ini setan-setan berkata bahwa dia sudah bisa mendengar suara percakapan yang ada di langit. Maka ya Allah, berikanlah aku kekuatan, kemuliaan, kerajaan yang tidak ada tandingannya. Ini doa yang makruh dibaca oleh kita. Karena Nabi Sulaiman segitu hebatnya Pak, kerajaan yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki, sampai punya rasa khawatiran. Kenapa? Khawatir setan ini tahu dengan pembicaraan yang ada di langit, sampai dia minta kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku dan tidak ada satu makhluk pun tahu bahwa aku sudah mati. Dia minta kematian itu dirahasiakan. Jadi sampai jin saja tuh nggak tahu Nabi Sulaiman mati. Tahunya itu ketika tongkatnya dimakan apa? Rayap. Jadi waktu megang tongkat itu sudah meninggal, masih pegang tongkat. Sudah wafat Nabi Sulaiman. Dia pegang tongkat, lambat tahu itu dimakan rayap, jatuh. Baru jin tahu. Jin nggak punya alasan. Wah, dia tahu masalah langit dan segala macam pembicaraan para malaikat. Nabi Sulaiman nanti aja lu nggak tahu. Bahasa. Kan hebat dulu zaman Nabi Sulaiman jin Pak. Waktu Nabi Sulaiman bilang siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis ke tempat saya dengan sekejap, Ibrit angkat tangan, saya Sulaiman. Berapa lama sebelum kau bangkit dari tempat itu pun sudah ada singgasana Ratu Balkis. Aku ingin yang lebih cepat dari itu. Ada seorang hamba Allah manusia yang diberikan ilmu laduni dari Allah. Dia katakan aku bisa lebih cepat dari Ibrit Sulaiman. Berapa lama? Sebelum kedipan matamu sudah ada. Sebelum kedipan mata tidak ada. Kalau yang izin Ibrit bangkit dari apa? Singgasana. Jadi Nabi Sulaiman berdiri baru ada. Kalau ini ada manusia yang bisa mengalahkan kekuatan jin dengan ilmu yang Allah berikan hanya dalam kedipan mata. Hebat ya. Kita lihat kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi tetap Allah uji tadi dengan kekayaan yang dia miliki. Allah uji dengan ilmu yang dia miliki. Bahkan Nabi yang bisa terbang cuma siapa? Superman bohong Pak. Apalagi Spiderman bohong banget. Manusia yang bisa terbang cuma Sulaiman. Laqad hamalat Sulaiman ibnu Daud ar-rih, telah mengendarai Sulaiman bin Daud angin,
wa huwa muttaqi. Senderan begini, habis itu ya. Begitu senderan, fa'ajaba, timbul kekaguman. Kayaknya Nabi yang multi talenta cuma dua doang. Ana bisa bicara dengan binatang, jin Ana bisa perintah, kekayaan singgasana kekuasaan saya kuasai. Bahkan saya diperkenankan untuk terbang oleh Allah. Kayaknya Nabi yang paling luar biasa saya. Begitu ujub, waktala, timbul kekaguman dan kesombongan, faturiha, Allah jatuh ini, nggak diperkenankan lagi untuk terbang. Nggak bisa terbang. Angin nggak dikasih izin untuk menerbangkan Sulaiman, karena ada rasa apa tadi? Pasti ya. Ini banyak kita sering dikasih kelebihan sama Allah, begitu timbul kesombongan sekejap ya Allah kalau mau cari. Ya, udah itu aja. Tadi saya minta baca hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya paham di sini Pak ya. Alhamdulillah. Udah lagi. Ada Pak yang bertanya? Ada Pak. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, untuk tadi cerita tadi kan salah satunya ada kalau calon mayit pada saat menjelang wafatnya kan dia mesti banyak pengajian itu Pak Ustaz ya. Tapi untuk terapi-terapi kehidupan kita sehari-hari kan kita sebagai rakyat biasa ini kadang-kadang selalu banyak dengan musik Pak Ustaz. Mungkin apa? Dengan musik. Oh, dengan musik di telinga tuh mungkin kita sampai pakai headset segala macam. Tapi untuk menghadapi terapi-terapi kalau nantinya kita akan wafat itu kayaknya baru nanti setelah si calon mayit ini baru keluarganya akan mengenal. Mungkin pembelajaran apa nih Pak Ustaz untuk kita yang masih muda ini supaya rajin-rajin mendengarkan Al-Quran agar di kemudian hari pada saat sakaratul maut tuh kita didengarkan dengan saudara-saudara kita ternyata nyambung doa itu Pak Ustaz ya. Karena selama mudanya saya cuma dengar musik saja ya bagus. Saya paham baru gini Pak, ente tahu sakral isi. Beda sakral sama sakral. Hidup kita sudah kehilangan sakralnya Pak. Desakralisasi kalau kita bilang. Orang nikah kan udah gak sakral lagi sekarang ya. Pengantin belum sah udah dijejerin, dipakein kudungan ya. Pakaian udah gak sakral lagi, nyari duit udah gak sakral. Beda sama sakral. Kadang-kadang ada penata acara, pembawa acara suka salah. Pernikahan adalah peristiwa yang sangat sakral. Waduh, sebelum semuanya saya bilang ya kan ya. Ente tahu sakral listrik. Itu kalau kita pencet, lampu nyala. Nah, kenapa? Connect kan? Orang yang sudah membiasakan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari, begitu ditalkinkan di kuping kanan, absolut kifatan annahu la ilaha illallah. Saat itu kan dia sudah merasakan sakit yang sangat luar biasa. Kesadarannya habis, hilang. Makanya disebut sakaratul maut. Sakarat itu artinya mabuk. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kau dekati sholat dalam keadaan mabuk. Dulu kan khamar itu masih dibolehkan. Makanya sampai ada orang yang baca surah Al-Kafirun nggak ketemu ujungnya karena mabuk. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidun ma'abud wala antum abiduna ma'abud wala ana abidun ma'abud wala ana abidun ma'abud wala antum abidun. Tinggal makmum yang nggak mabuk di belakang bilang lakum dinukum wala dolin amin lagi. Makanya itu dulu. Jadi artinya gini Pak, perlahan-lahan haraman itu kan, pengharaman itu kan perlahan-lahan. Jangan zina, jangan ini perlahan-lahan. Karena nggak langsung kan. Maka ketika sudah diharamkan khamar, itu karena berpengaruh 40 hari itu pengaruh khamar itu, alkohol itu nggak hilang di badan kita. Maka orang yang mabuk suka minum minuman keras, ibadahnya 40 hari tidak diterima oleh Allah karena pengaruh alkohol itu belum hilang selama 40 hari. Bahayanya di situ kan. Makanya kalau Ahok bilang kagak mabuk kagak apa-apa, ya kagak ngerti yang kayak begitu, nggak paham. Kalau kita dalam Islam menjaga kebersihan, nah tadi saklar saya bilang, dalam keadaan mabuk mayit itu saking sakitnya dia nggak sadar. Begitu ditalkinkan di kupingnya itu seperti saklar itu, jatuh. Gitu tuh. Tapi kalau cuma dengerin lagu dulu tiap saat pakai headset, kagak nyambung. Mau 1000 orang yang nangkinin nggak nyambung karena nggak biasa. Ente sering nggak kalau ada tanda Allahu Akbar subhanallah, spontan nggak itu? Spontan. Direkayasa nggak? Kenapa? Karena seharian. Kalau ini sehari-hari kita nggak pernah ucapkan
Ini ada cerita. Ini mobil udah masuk jurang. Itu penumpang begitu lihat mobil mau masuk jurang teriak semua. Dengan apa yang menjadi kebiasaan dia? Yang di depan teriak subhanallah. Ada lagi yang di tengah Allahu Akbar. Yang kagak biasa zikir terbalik akbar Allah ya. Karena nggak terbiasa. Tergantung dari apa yang sehari-hari kita ucapkan. Itulah yang menentukan saat kita berada. Makanya biasa ya Pak, ngaji, jangan nyanyi. Boleh-boleh aja ente, lagu itu kan mengasah apa namanya? Rasa. Olahraga mengajarkan sportivitas. Lagu, musik itu mengajarkan rasa buat kita. Akan tetapi tadi sekali lagi ada yang menjauh lebih penting daripada itu. Apa tadi? Kalimat-kalimat sehari-hari. Itu. Nih masih ada 5 menit ya, saya cerita Pak. Ada ustaz punya burung beo. Satu ketika burung beonya mati. Padahal itu burung beo udah bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau pulang tuh Ustaz, assalamualaikum, burung beonya jawab waalaikumsalam. Gantikan tangannya, subhanallah, astagfirullah. Girang itu Ustaz. Punya burung beo bisa mengucapkan kalimat apa? Baik. Sampai satu waktu Ustaz itu pulang, ya, assalamualaikum, gak ada yang jawab. Assalamualaikum, gak ada yang jawab. Wah, mana burung beo saya? Dilihat di pojokan burung beonya lagi diterkam kucing, Pak. Rupanya istrinya lupa itu cangkang itu. Lagi diterkam kucing. Itu burung beo yang setiap hari bisa kalimat zikir, saat diterkam kucing cuma ngomong apa? Gak bisa. Sedih itu Ustaz, sampai seminggu gak mengajar. Seminggu 2 minggu gak mengajar, muridnya bingung. Ini Ustaz kita kenapa? Gara-gara kehilangan burung. Maksudnya burung beonya jangan. Akhirnya berangkat ke pasar Pramuka, dibeliin burung beo yang paling bagus, paling mahal. Ustaz, besok antum ngajar lagi Ustaz ya, ini burungnya saya udah ganti. Dia udah bisa tuh zikir Ustaz. Coba Ustaz, besok aja. Itu Ustaz ngomong, ente salah semua. Gue sedih bukan karena kehilangan burung beo. Yang gue pikirin, burung beo yang begitu hebatnya mengucapkan kalimat zikir, ketika diterkam kucing gak bisa ngomong apa-apa. Gimana gue nanti? Waktu Israel nyambut, apa yang saya bisa ucapkan? Kalau sehari-hari nggak pernah ini saya biasakan. Hebat itu burung beo, bisa subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi ketika diterkam kucing tidak satu pun kalimat itu keluar. Gimana saya nanti ketika sakitnya sakaratul maut itu datang? Bukan soal burung nggak ada gue pikirin. Diri sendiri, ini pelajaran buat kita. Kan kita ditentukan nanti kematian kita man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat tauhid, surga buat dia. Oh gampang Ustaz. Ambil pisau, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ente begitu tusuk kagak mati-mati gimana? Menderita terus. Gak bisa. Itu kalau tidak dibiasakan. Itu solusinya. Ya, Mas ya. Jadi dibiasakan setiap saat. Ya. Jangan banyakin dengerin headset. Ya. Kuping kita budak cuma dengerin itu sampai di klakson orang di mobil naik motor juga nggak denger. Coba ente kalimat-kalimat tadi ya, insyaallah nanti ada nombor kita ketemu lagi. Insyaallah kita bahas dengan ayat hadis-hadis berikutnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya karena alhamdulillah yang selain masyarakat mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bapak saya minta Fatihah sekali lagi, ada 2 yang meninggal hari ini tadi jam 10 juga di Asia, tetangga saya, kemudian juga sahabat terdekat saya, Syamsuddin Sa'ad. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa, terima kasih ibadahnya. Urusan kita digampangkan oleh Allah, rezeki kita dilimpahkan halal dan baik. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maafkan yang kami maafkan yang kami kita dari seluruh Al-Fatihah. Jawab ya subhanallah wa tahiyyatu wassalamu ala alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.